Ёб твою мать! Позиций производится целый комплекс мероприятий, поэтому и Di tengah dentuman artileri yang mengguncang daratan Eropa Timur, dunia kembali menoleh ke satu nama yang tak pernah benar-benar jauh dari panggung sejarah. Rusia. Negara dengan bentangan wilayah terbesar di dunia ini bukan hanya aktor regional, tetapi pilar geopolitik global yang membentuk ulang keseimbangan kekuatan internasional. Dalam konflik Rusia-Ukraina yang terus bereskalasi hingga Januari 2026, kita tidak hanya menyaksikan perang wilayah, tetapi pertarungan visi tentang tatanan dunia. Video ini tidak mengajak Anda untuk berpihak, tetapi untuk memahami. Karena di balik setiap rudal yang diluncurkan, ada strategi, kepentingan, dan kalkulasi kekuasaan yang dingin serta terstruktur. Jika Anda tertarik pada analisis geopolitik, militer, dan dinamika kekuatan dunia, pastikan Anda menyimak sampai akhir. Rusia bukan sekedar negara, ia adalah warisan imperium. Dari Tsar, Soviet, hingga Federasi Rusia modern, satu benang merah selalu terlihat. Keinginan untuk menjaga pengaruh, wilayah penyangga, dan posisi sebagai kekuatan besar. Ukraina dalam konteks ini bukan sekedar tetangga, ia adalah persimpangan antara Rusia dan Barat, antara pengaruh Eurasia dan Atlantik. Bagi Moskow, Ukraina memiliki arti strategis, historis, militer, dan ekonomi. Ia adalah gerbang ke Laut Hitam, jalur energi, dan wilayah buffer yang secara tradisional dianggap penting untuk keamanan Rusia. Maka ketika arah politik Kiev semakin condong ke barat, Rusia memandangnya bukan hanya sebagai pergeseran diplomatik, tetapi sebagai perubahan struktur keamanan regional. Musim dingin 2026 menjadi saksi bagaimana konflik berubah menjadi perang ketahanan. Salju menutup ladang Ukraina, suhu turun di bawah nol, dan di langit malam, suara drone dan rudal menjadi musik yang menegangkan. Rusia melancarkan serangan udara terkoordinasi ke berbagai wilayah strategis, seperti Kiev, Kharkiv, Odessa, Zaporizhia, dan pusat infrastruktur energi. Serangan ini tidak acak, ia sistematis. Infrastruktur listrik, jalur logistik, dan fasilitas industri menjadi target utama. Tujuannya jelas, melemahkan kapasitas negara untuk bertahan secara ekonomi, sosial, dan militer. Inilah bentuk perang modern, bukan hanya merebut tanah, tetapi mematahkan daya hidup sebuah negara. Rusia datang ke medan konflik dengan salah satu sistem militer paling kompleks di dunia. Dari rudal balistik Iskander, rudal jelajah kaliber, drone kamikaze Geran, hingga sistem artileri berat dan bom udara terpandu, Rusia mengandalkan kombinasi teknologi, volume, dan pengalaman tempur. Yang menonjol bukan hanya kuantitas, tetapi integrasi. Serangan Rusia sering dilakukan dalam paket terpadu. Drone diluncurkan terlebih dahulu untuk menguras pertahanan udara. Setelah itu, rudal balistik dan jelajah menghantam target bernilai tinggi. Di belakangnya, artileri darat menekan garis depan. Ini bukan serangan emosional, tetapi operasi yang dirancang oleh staf strategis dengan pendekatan militer modern. Di luar medan perang, Rusia sedang berbicara kepada dunia, bukan dengan pidato, tetapi dengan kekuatan. Pesan yang ingin disampaikan sederhana. Rusia tidak ingin menjadi pemain pinggiran dalam sistem internasional yang dipimpin Barat. Ia ingin diakui sebagai kutub kekuatan yang setara. Konflik Ukraina menjadi arena pembuktian bahwa Rusia masih memiliki kapasitas militer, politik, dan diplomatik untuk menantang dominasi global. Di mata banyak negara di Global South, Rusia tidak selalu dipandang sebagai agresor, tetapi sebagai penyeimbang kekuatan Barat. Inilah yang membuat konflik ini bukan hanya soal Ukraina, tetapi soal arah dunia multipolar. Rusia tampaknya tidak bermain dalam skenario cepat. Strateginya adalah ketahanan jangka panjang.
Negara ini mengandalkan sumber daya besar, industri pertahanan domestik, serta narasi nasional yang kuat di dalam negeri. Dalam konflik berkepanjangan, Rusia mencoba menunjukkan bahwa mereka mampu bertahan dari sanksi, tekanan diplomatik, dan isolasi ekonomi. Dalam konteks ini, kekuatan Rusia tidak hanya berada di tank dan rudal, tetapi dalam kemampuannya menjaga stabilitas internal, produksi militer berkelanjutan, dan dukungan politik domestik. Ini adalah bentuk kekuatan strategis yang sering luput dari perhatian publik. Setiap langkah Rusia di Ukraina memantul ke seluruh dunia. Harga energi, stabilitas Eropa, hubungan NATO, dan poros kekuatan Asia-Eropa ikut bergeser. Rusia tidak berperang dalam ruang hampa, ia bergerak di papan catur global yang penuh aktor dan kepentingan. Konflik ini mempercepat pergeseran menuju dunia multipolar, dunia di mana Amerika Serikat tidak lagi sendirian, dan Rusia bersama Tiongkok dan kekuatan regional lain membentuk konfigurasi baru dalam politik internasional. Rusia dalam konflik ini bukan sekedar pihak yang menyerang atau bertahan, ia adalah aktor strategis yang bergerak berdasarkan sejarah, kepentingan, dan visi tentang dunia. Memahami Rusia berarti memahami bagaimana kekuatan besar berpikir, merencanakan, dan bertindak dalam sistem global yang penuh tekanan. Video ini bukan untuk memutihkan atau menghitamkan satu pihak, tetapi untuk membuka cara pandang yang lebih dalam tentang geopolitik, militer, dan kekuasaan. Jika Anda merasa analisis seperti ini penting untuk dipahami lebih luas, silahkan tekan tombol like agar video ini menjangkau lebih banyak orang. Tulis komentar Anda di bawah. Apakah Anda melihat Rusia sebagai penantang tatanan lama atau pembentuk tatanan baru? Dan tentu saja, subscribe ke channel ini agar Anda tidak ketinggalan analisis strategis dan geopolitik dunia selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ёб твою мать! What you did to me when you on the last leg.